بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه، حمدا يكافئ مزيده، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Jemaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita kembali diberi nikmat untuk duduk di majlis ta'lim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, maghfirahnya, taufiknya, dan semoga semuanya husnul khatimah. Amin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitu pula para sahabatnya, karib kerabatnya, serta orang-orang yang meniti jejak mereka dengan baik ila yaumiddin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang afiyah. Kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Bahkan setiap pagi kita membaca zikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin raw'ati.
Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiah. Ya, kalau di terjemahan ya, kita memohon keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, kehidupan duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, ya Allah, agar aku tidak mendapat bahaya dari bawahku. Makna al-afiyah, di antara maknanya adalah keselamatan. Ya, jadi afiyah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Keselamatan agar hati kita itu selamat dari syubhat dan syahwat. Ya. Agar kita selamat dari keburukan-keburukan. Jangan sampai hati kita itu penuh dengan penyakit-penyakit. Hati kita isinya iri dengki, isinya buruk sangka, bahkan buruk sangka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara makna afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan jasad kita. Bukankah para sahabat itu di antara mereka ada yang suka kalau sakit? Iya, tapi kita memohon afiyah ini agar jangan sampai sakit itu membuat kita berhenti menuntut ilmu, berhenti sholat jamaah, nggak bisa pergi haji. Tapi kalau batuk pilek ya udah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, semoga jadi penghapus dosa. Tapi jangan sampai kita kena penyakit yang bikin kita berhenti sholat jamaah. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan jasad. Sehingga doa ini sejatinya kita berdoa kepada Allah diberi kesehatan. Sehat itu nikmat yang orang-orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'lamuhu illal madha. Kesehatan itu mahkota yang diletakkan di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tidak ada yang tahu betapa bernilainya itu kecuali orang yang sakit. Jadi orang yang sakit dia akan tahu betapa bernilainya nikmat sehat itu. Oleh karena itu jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, dalam doa yang lain diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros, albino, dari kegilaan, dari kusta, dari penyakit-penyakit yang buruk, corona,
COVID. Jadi ini doa berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk seperti stroke, naudzubillah. Dan jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, diriwayatkan dari Utbah bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku akhlak yang mungkar. Ya, jauhkan dariku akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Jadi penyakit-penyakit yang bahaya. Kemudian ifatal iman azanillah wa iyyakum, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa faj'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya afiah. Dari berubahnya afiah artinya dikasih sakit ya. Kemudian dari kedatangan azabmu yang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba likuifaksi. Dan dari segala kemurkaanmu. Ya, jadi sering-sering baca doa ini. Karena di antara ciri akhir zaman itu banyak orang meninggal mendadak. Jadi banyak yang meninggal mendadak. Dan jadi sering baca doa ini. Jadi dari tiga hal ini kita tahu bahwa kesehatan merupakan nikmat yang tidak bisa dianggap sepele. Ya. Dan nikmat sehat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi urgensi dari kesehatan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbubun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu atau terpedaya, mereka merugi pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian Islam memperhatikan nikmat kesehatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian di pagi hari dalam kondisi aminan fi sirbih. Aminan fi sirbih itu aman pada dirinya, aman pada anak istrinya, ya, jadi lingkungan keluarganya dan lingkungan sekitar, masyarakatnya aman, negaranya aman, nggak ada konflik. Itu makna aminan fi sirbih. Ya, alhamdulillah kita merdeka, dan semoga merdeka juga dari penjajahan bentuk lain, merdeka dari pajak yang mencekik. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih. Ya, dia sehat jasadnya, sehat badannya. Indahu qutu yaumih, punya makanan di hari itu, walaupun hanya nasi sama kerupuk. Ya, alhamdulillah. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan seluruh nikmat dunia itu
sudah dia dapatkan, sudah dihimpunkan untuknya seluruh nikmat dunia. Karena seluruh nikmat dunia itu yang dicari ya ini. Maka orang kalau udah sakit, Pak, semua dia habis-habisan dia keluarkan supaya dia bisa sehat. Jadi kalau kita itu sehat, ya alhamdulillah. Ya, nggak perlu sampai triliunan untuk sehat. Ada yang sudah habis miliaran itu nggak sehat-sehat. Akhirnya apa? Pernah kejadian di Jerman itu ada yang sampai buang duit di lorong rumah sakit. Jadi duitnya itu dibawa terus dihambur-hambur di lorong rumah sakit. Nggak ada gunanya harta kalau sakit. Jadi kalau kita diberi kesehatan, alhamdulillah. Ya, apalagi masih punya nasi. Ya alhamdulillah. Maka itu seakan-akan seluruh nikmat dunia itu sudah dihimpunkan untuk kita. Kemudian syariat menganjurkan untuk berdoa, ya, berdoa untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Maka di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi, yang kita baca tadi, dan juga doa yang lainnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keselamatan pada badanku. Ya Allah, beri keselamatan pada pendengaranku. Ya Allah, beri keselamatan pada penglihatanku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi kita memohon keselamatan di badan, keselamatan pada pendengaran, dan keselamatan pada penglihatan. Ya. Punya mobil miliaran. Saya kemarin membaca harta milik terdakwa OTT KPK. Itu ada harga kendaraan itu 4, sekian M. Oh, Nissan apa gitu. Ada juga Palisade 1,2 M. Oh, HRV-nya 3. Belum Ducatinya. Ya, subhanallah. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Ya. Coba antum punya sebanyak itu tapi buta. Jangankan buta, ketangkap KPK aja udah, aduh, nggak ada gunanya udah. Apalagi buta. Maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, betapa Islam itu memperhatikan nikmat sehat. Dan kita lihat bagaimana di dalam agama kita, ya, ada dua hal di dalam kesehatan untuk menghindarkan diri dari penyakit. Maka ada tindakan preventif, ada at-tib al-wiqai, tindakan preventif, ya. Maka syariat Islam memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan dengan tindakan preventif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan sama sekali, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi kalau dharar itu menimbulkan bahaya untuk diri sendiri, kalau dirar itu membahayakan orang lain. Sehingga jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, berdasarkan dalil ini, ya, sering orang nanya, mana dalilnya rokok haram? Baca aja hadis ini. Jadi jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, karena sesuatu yang merusak tubuh, ya,
apalagi juga mengganggu orang lain, merusak tubuh sendiri, itu nggak boleh, apalagi juga merusak orang lain, karena perokok negatif ternyata lebih bahaya. Dan jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, juga surah Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maka semua hal yang berbahaya, baik di dalam masalah dunia maupun agama, tidak boleh bagi setiap muslim untuk menjatuhkan dirinya ke dalam hal tersebut. Ya, jadi ini dalil umum. Ya, jadi intinya kita tidak boleh membuat diri kita menjadi sakit atau menghilangkan kesehatan dari diri kita dengan sengaja. Ya, termasuk yang nggak pernah olahraga, makan tidur, akhirnya stroke. Jadi nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lomba lari sama Aisyah. Ya. Ketika Aisyah masih langsing, masih cekatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalah. Tapi ketika mulai berisi, orang Arab itu tanda sukses membahagiakan istri dilihat dari lengannya. Ya. Jadi kalau sudah berisi, wah berarti suami yang sukses. Dan ketika Aisyah sudah berisi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengalahkan Aisyah lomba lari. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ini balasan kekalahan yang dulu. Jadi boleh nggak lomba lari? Asal peserta nggak dipungut biaya ya. Jangan sampai hadiahnya itu dari peserta. Itu judi ya. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau ada semacam sayembara ya. Jadi ada ininya. Ada donaturnya. Maka itu boleh. Jadi hadiahnya bukan dari peserta. Dan ini fatal iman azanillah wa iyyakum. Islam itu memperhatikan kebersihan. Bahkan kebersihan itu syarat sahnya sholat. Kita tahu bahwa sholat tidak boleh dikerjakan kecuali dalam kondisi bersih, dengan berwudu, membasuh muka, mencuci tangan dan kaki. Begitu pula mandi junub, ya, dan bersuci ketika hendak melakukan tawaf. Di tawaf itu harus suci. Gimana kalau batal? Berhenti dulu tawafnya, wudu dulu baru lanjut. Ya. Kemudian pakaian dan tempat sholat pun harus bersih. Ya, jadi tidak boleh ada yang mendirikan sholat di tempat najis. Ya, barang siapa yang sholat di tempat yang najis, sholatnya tidak sah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat hadap WC. Jadi jangan sampai sholat hadap WC tanpa ada dinding penghalang. Kemudian kebersihan gigi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, aw 'ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah aw ma'a kulli wudu." Jika bukan karena aku memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Di riwayat yang lainnya, setiap kali wudu. Jadi bersiwak. Ya, jadi boleh menggunakan sikat gigi. Yang penting tujuannya tercapai.
membersihkan gigi, bersiwak. Bahkan yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah itu bersiwak. Jadi setiap masuk rumah dari bepergian gitu, pulang jalan jauh, ya namanya orang jalan jauh, apalagi nggak ngomong sama sekali dalam perjalanan itu, diem aja. Coba aja turun di bandara terus gini, gimana baunya itu. Maka yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersiwak. Kemudian ifatal iman azanillah wa iyyakum, bahkan sedang puasa ketika bau mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berubah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti bersiwak walaupun sedang puasa. Jadi bersiwak ini kalau menggunakan sikat gigi maka itu sama ya, fungsinya sama. Kemudian memotong kuku, rambut kemaluan, istihdad, dan mencabut bulu ketiak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fitratu khams, atau khamsun minal fitrah. Al-khitan, 5 perkara yang termasuk fitrah, yaitu khitan. Ya, khitan. Maka jangan sampai ada yang sudah balik tapi belum khitan. Paling bagus itu bayi yang belum gerak itu udah langsung aja dikhitan. Dikhitan. Mumpung dia belum bisa gerak gitu. Beda kalau anaknya sudah merangkak kemana-mana. Kemudian wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ya. Kemudian watanful itti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Ya. Dan ini fatal iman azanillah wa iyyakum, ini adalah ajaran agama kita yang ini mendatangkan kebersihan tubuh. Kemudian tentang sumber air yang bersih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuang kotoran itu sembarangan. Ittaqul malaina thalatha, jauhi 3 tempat yang bisa menimbulkan laknat. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai dengan perbuatan ini antum dilaknat orang. Yaitu al-baraz fil mawarid, membuang kotoran di sumber air. Ya. Atau antum renang di kolam yang kolam PT Badak ya, antum renang sambil buang air. Ya, ini nggak boleh ya. Beda kalau airnya ngalir, nggak apa-apa. Kalau airnya ngalir, ya. Dan kayak Sungai Mahakam gitu, ya itu sih nggak apa-apa. Atau di laut ya nggak apa-apa. Laut itu apapun yang masuk nggak bakal merubah laut. Laut itu tetap suci. Apapun yang masuk tetap suci. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ini beda dengan sumber air. Kemudian wa qari'atit thariq wazil, ya. Jangan sampai kita buang air di tengah jalan dan di tempat berteduh. Jadi hati-hati. Mungkin di situ tempat orang berteduh, beristirahat, tiba-tiba bau pesing. Mungkin mereka akan melaknat. Ya dengan bahasa kita ya, bahasanya gimana gitu ketika orang melaknat. Mungkin asam.
Asam itu laknat ya. Nanti asam beneran orangnya. Ya, oleh karena itu ifatal iman azanillah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari buang air kecil atau besar di 3 tempat tersebut karena ini mengganggu orang. Ya, jika ada orang-orang yang hendak lewat singgah atau beristirahat di tempat tersebut, ini akan menimbulkan banyak penyakit. Dan sejak zaman dulu, orang Arab Badui itu biasanya buang air sembarangan. Ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian soal ini. Jadi ada yang bilang Islam itu membuat manusia kembali ke zaman gak maju. Ya udah balik aja ke zaman dulu buang air sembarangan. Padahal Islam itu mengajarkan manusia untuk menuju peradaban yang maju. Kalau mau mundur silakan tinggalkan Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, yaitu buang air kecil di air yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang menggenang, tidak mengalir. Jadi larangan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian terhadap sumber air agar tidak dikotori. Apalagi kalau sumber air itu adalah menjadi kebutuhan banyak orang. Dan saya pernah ke Maluku Utara. Itu ada kampung namanya Subaim. Satu kecamatan itu orang Jawa semua. Bahasa hari-harinya bahasa Jawa. Kampung Subaim namanya, kecamatan Subaim. Jadi saya khutbah Jumat, selesai khutbah itu diterjemahin ke bahasa Jawa. Karena banyak orang tua nggak paham. Saya kaget, ini kok bisa orang Jawa sampai satu kecamatan itu di Maluku itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di situ rumah mereka itu tertata rapi. Dan di depan rumah itu airnya ngalir bersih, jernih. Ya. Dan hampir semuanya mereka itu punya sawah dan sapi. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, itu ada larangan di situ. Ya. Gak boleh buang air. Masya Allah. Jadi airnya itu jernih. Kalau wudhu tinggal ke depan rumah. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harusnya seorang muslim seperti itu. Jadi menjaga kebersihan sumber air, apalagi dimanfaatkan oleh banyak orang. Kemudian menutup makanan. Di antaranya adalah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabiha bil-lail idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa awqul asqiyah wa khamirut ta'am wasyarab." Matikan lampu di malam hari pada saat kalian tidur. Ya, kenapa? Ini salah satu penyebab kanker. Ya. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, jangan sampai tidur di bawah lampu. Apalagi 100 watt. Itu bahaya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mematikan lampu. Karena ini juga bahaya. Kalau zaman dulu itu lampunya ya kayak gitu ya. Ya. Zaman dulu tahun 80-an banyak ya penduduk Indonesia itu masih pakai lampu yang seperti itu ya. Apa namanya itu? Petromak. Ada juga yang lampu-lampu
khas lokal ya. Macam-macam ya lampu seperti itu. Ya itu kalau tikus lewat, itu bisa jadi kebakaran. Kalau kesenggol sama tikus. Maka kalau mau tidur, cek kompor. Cek kompor dulu. Matikan lampu-lampu, cek kompor. Saya itu di pintu keluar itu saya tulis kompor. Saya tulis gede-gede itu, kompor. Supaya kalau mau keluar, mau pergi, cek kompor dulu baru berangkat. Jadi fataliman azanillah wa yakum. Saya pernah mau berangkat ke Samarinda. Dulu di Jalan Brokoli itu baru ada 1 jalur aja. Jadi kalau jalur itu terhambat, nggak bisa kita lewat. Jadi mobil travel itu nggak bisa lewat karena ada truk mogok melintang di Jalan Brokoli itu, nggak bisa lewat. Tungguin lama kok nggak lewat-lewat. Akhirnya putar balik. Putar baliknya pun mundur karena jalannya sempit waktu itu. Ketika mobil mundur, saya lihat dari jendela saya itu asap. Saya baru ingat, bang, saya tadi masak dan lupa matiin kompornya. Ya. Jadi fataliman azanillah wa yakum. Akhirnya saya tulis di pintu tuh gede-gede, kompor. Jadi matikan lampu di malam hari ya. Cek kompor baru tidur. Kemudian tutuplah pintu. Ya, tutup pintu. Jangan sampai lupa baca bismillah. Ya. Karena apa? Ketika kita berzikir saat masuk rumah, ketika tutup pintu, itu akan menjadi penghalang antara kita dengan syaitan. Jadi kalau ada yang masuk rumah nggak mengucapin salam, setan ikut masuk. Sehingga nanti setan itu mencuri kesempatan. Barangkali anaknya nggak baca bismillah, ya setan ikut makan. Kalau bapaknya mungkin baca ya, anaknya belum tentu. Sehingga jamaah sekalian azanillah wa yakum. Ya, jadi setan ikut masuk kalau ada yang tidak berzikir ketika masuk rumah. Dia tutup pintu, tidak baca bismillah, maka setan akan mudah masuk. Kemudian ikatlah air dan tutuplah makanan. Tutup makanan dan minuman. Maka Nabi SAW melarang kita makan makanan yang semalaman terbuka. Jadi ada makanan semalaman nggak ditutup, jangan dimakan, buang, kasih kucing. Jadi fataliman rahimani wa rahimakumullah. Jadi zaman dulu lampu itu terbuat dari api dan minyak tanah. Ini membahayakan jika tidak dimatikan. Tiba-tiba terjatuh karena ada angin ya, atau tikus, maka akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini tentu berbahaya. Ya. Ini nggak perlu ya, kita skip. Kemudian ketika kita selesai makan, jangan membiarkan makanan itu terbuka. Rasulullah SAW telah mengajarkan sejak 1500 tahun yang lalu, jika kita menutup makanan atau minuman dengan mengucapkan basmalah, maka kita akan mendapatkan pahala. Oleh karenanya, janganlah kita membiarkan makanan atau minuman terbuka. Ya, jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan masalah ini ya, menutup dan membaca
bismillah. Kenapa? Karena setiap tahun itu ada turun wabah di satu hari yang bisa jadi makanan atau minuman kita itu terkena itu kalau tidak ditutup. Ya, sehingga ini saya baca dari keterangan bagian ulama terkait dengan perintah menutup makanan dan minuman. Karena setiap tahun tuh ada satu hari itu ada wabah. Ya, yang mana ketika wabah itu turun, kemudian ada air atau makanan yang tidak tertutup itu berbahaya. Kemudian jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, berkaitan dengan penyakit menular seperti pandemi atau wabah taun. Satu menit. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuridul mumridu al-musih. Janganlah orang yang sakit mendatangi orang yang sehat. Jadi yang berada di kampung itu jangan keluar. Yang dari luar jangan masuk. Ya, jadi ini terkait wabah. Ya, jadi PPKM, ada PPKM level 1, 2 dan seterusnya itu ajaran agama kita. Ajaran Islam itu PPKM itu. Jadi yang dari luar jangan masuk. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh apa? Larilah dari penyakit menular itu, sebagaimana kamu lari dari singa. Jangan malah ditantang. Jangan malah ditantang. Alah, apa itu corona? Terus dia nggak pakai masker. Ya. Dia tetap merapatkan soft saat sholat jamaah. Jadi kayak nantang gitu. Ya memang tidak semua orang yang ugal-ugalan bawa motor itu pasti jatuh. Tapi kebanyakan orang celaka itu yang ugal-ugalan. Ya, jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu saja semua ketika dihisab, ya, dia kenapa jatuhnya? Ugal-ugalan. Kan beda sama yang sudah hati-hati tapi jatuh. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, ini materinya masih panjang. Ya, jazakallah khair. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Asfi, monggo. Kayaknya khusyuk semua ini tadi, sudah sangat paham. Pak Abu, ada yang mau ditanyakan Pak Abu? Boleh? Oh ya, monggo. Bapak yang lain, silahkan Pak ya, kalau ada yang ingin ditanyakan juga. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz terkait mengucapkan salam ketika masuk rumah. Pertanyaan saya adalah, saya pernah mendengar, bukan Ustadz sih, tapi seorang pengajar. Beliau mengatakan bahwa kita itu disunahkan membaca salam ketika masuk halaman rumah. Jadi mulai masuk halaman rumah itu sudah mengucapkan salam. Apakah ada dalil yang menguatkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalahnya kalau dari halaman rumah nanti yang di dalam rumah nggak dengar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya pengen jawab. Jin. Melanjutkan tadi pertanyaan, kalau kita salam tapi nggak ada orang di rumah,
Jadi kita memang tahu bahwa nggak ada orang di rumah, itu salahnya gimana Ustaz? Ya, jadi di kalangan salaf ketika mereka masuk rumah yang nggak ada penghuninya atau antum menginap di hotel, maka baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, kalau lewat kuburan, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, assalamu alaikum ya ahlad diyar. Ya, jadi baca doa ketika masuk area pemakaman. Tapi kalau hanya sekedar lewat ya enggak. Misalnya kita naik mobil, kan kayak di Pisangan kan masih jauh itu. Jangan sampai masih jauh gitu tapi assalamualaikum ya hadiah minal mu'minina minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Padahal jauh gitu ya enggak perlu. Jadi kita baca itu ketika masuk ke area pemakaman, bukan ketika melewati jalan, apalagi sampai permisi. Ya. Ada yang lain silakan. Oke. Ada yang lain Bapak? Ya. Oh, Pak Muda, monggo. Pak Muda yang kita MPP. Nah, Ya. biar dengar yang lain. Jadi tentang mencukur tadi itu kebersihan, mencukur kumis atau cukur ketiak. Tapi kalau jenggot tadi nggak disebutkan, itu perlu dirawat atau perlu dirapikan atau dipanjangkan Ya. atau cukur? Jadi kata liman rahimani wa rahimakumullah, apa yang diperintah untuk dicukur maka dicukur. Apa yang dilarang dijauhi. Di antara yang dilarang adalah mencukur jenggot. Mencukur kumis ini, yang penting kumisnya itu tidak melewati bibir. Jadi jangan sampai ketika dia makan bakso minyang kumis. Ya, jadi yang penting kumisnya itu tidak melewati bibir. Boleh dicukur habis, boleh. Dan adapun jenggot, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya apa? Waqful liha, panjangkan jenggot. Jadi diperintah untuk memanjangkan jenggot. Ya. Wa khaliful majus, selisih orang-orang majusi. Ya. Karena orang-orang majusi itu mereka cukur jenggot, manjangin kumis. Jadi kita harus menyelisihi mereka. Bahkan semua nabi itu berjenggot. Jadi para nabi itu berjenggot. Para sahabat ketika mereka sedih saat Umar bin Khattab sedih dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai jenggotnya basah air mata. Jadi jenggotnya basah air mata. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya sampai dada. Jadi jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai dada. Ya. Jadi jenggot itu dipanjangi. Barakallahu fiik. Tapi kalau yang nggak punya jenggot ya jangan berkecil hati ya, karena memang nggak punya jenggot ya. Nah ini berlaku untuk militer nggak Ustaz? Hadis ini? Ya, sebenarnya nggak ada pengaruhnya antara ini sama tentara sebenarnya. Karena ifatal iman azanillah wa yakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah ke militer kita, ya, sehingga militer kita itu pegang senjata dan jenggotnya lebat. Tambah keren itu. Masya Allah. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak? Kalau enggak saya juga ingin tanya Ustaz, terkait tadi dibahas
Karena banyak olahragawan di sini, Ustaz. Yang tadi masalah sayembara pertandingan perlombaan yang pakai biaya untuk pendaftaran. Bukan mau ngeles ya Ustaz, gimana cara nanyanya ya, agak bingung juga sih. Jadi pertandingan itu kan ada biaya. Kayak ini saya contohkan pertandingan bulu tangkis atau tenis gitu Ustaz ya. Itu kan ada biaya untuk beli bolanya. Nah, terus kalau untuk itu beda. Beli apa ya, koknya gitu ya. Tapi memang dilebihin juga sih Ustaz. Nah, memang ada uang juga dari donatur gitu, misalnya dari vapor gitu ya. Nah, itu biaya itulah yang untuk hadiahnya. Nah, tapi kalau yang non member itu kan ada yang member resmi gitu ya, yang bayar iuran setiap bulan gitu. Karena nanti dapat kaos juga Ustaz. Nah, kalau ada yang cuma daftar nggak dapat biaya, uang untuk belikan kaos dia itu dari mana nanti gitu. Nah, jadi ada biaya yang memang harus di iuran, tapi sebenarnya itu balik lagi ke dia uang itu. Nah, itu gimana? Seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh itu memang dari awal narik duit itu niatannya untuk hadiah dari peserta lomba. Kalau untuk yang macam-macam seperti yang antum sebut tadi nggak apa-apa. Walaupun nanti ada pembuatan baju seragam klub yang nanti akhirnya balik ke semua member, itu nggak apa-apa. Kalau pertandingan resmi kayak PON, kayak apa gitu kan, orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan hadiah gitu. Seperti ya MTQ apa segala macam itu kan hadiahnya dari negara. Nggak apa-apa itu. Itu hadiah dari negara. Jadi nggak membebani peserta lah istilahnya. Nggak membebani peserta, atau justru peserta itu kepingin daftar supaya dapat kembalian. Nah, ini nggak boleh berarti Ustaz. Nah, rata-rata pertandingan level misalnya itu pasti ada uang pendaftarannya Ustaz. Padahal sudah ada sponsornya juga. Nah, itu gimana itu? Biasanya uang pendaftaran itu untuk biaya-biaya di luar hadiah. Itu di luar hadiah biasanya. Karena hadiah itu biasanya dari pemerintah. Tahu saya. Wallah. Terima kasih Ustaz. Tenang Mas. Jadi kalau lomba futsal masih aman. Oke, Bapak masih ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian Islam Ahad intensif kita pagi hari ini. Moga jika ada closing Ustaz. Baik. Alhamdulillah, kita sebenarnya masih panjang pembahasannya ini, tapi nanti bisa dicek di tulisan Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizallahu taala. Saya lupa judulnya. So, nanti saya kasih ininya ya ke pengurus insyaallah, PDF-nya insyaallah, termasuk yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, saya masih ngecek kesohian nomor hadis ya, sehingga agak lambat. Afwan. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.